People is getting consciousness, awareness of what Islam really is, alhamdulillah. Every month we are getting between 10 and 15 shahadas per month, especially when it comes to Ramadan. There was a lot of challenges for us as a Muslim, as Latina, building a shelter in Tijuana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Mereka akan melakukan serangan pada Sabtu malam atau bahkan tengah malam hari Minggu berikutnya. Mereka mengenakan setelan lengkap yang bagus dengan sepatu mengkilap dan potongan rambut yang rapi dan bersih dalam perjalanan mereka ke gereja. Mereka akan mengakui dosa-dosa mereka dan mungkin akan melakukan serangan lagi atau melakukan kejahatan dan dosa berat lainnya di hari Senin berikutnya. Inilah kenyataan yang dialami mayoritas anggota kartel di Meksiko. Meksiko terkenal dengan banyak hal, namun persepsi utama yang muncul di benak kebanyakan orang ketika Meksiko disebutkan mungkin adalah kartel dan kekerasan yang terkait dengannya. Mereka hidup di dunia yang keji dan tak kenal ampun, di mana masalah kecil apapun dapat menyebabkan kematian bagi mereka. Persediaan perdagangan mereka termasuk obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan barang selundupan lainnya. Dan dari sini mereka mencari nafkah dan melakukan kekejaman untuk melindungi persediaan mereka atau mempertahankan wilayah mereka. Sementara mayoritas anggota kartel beragama Katolik, yang lain berasal dari denominasi Kristen lain. Beberapa mempraktikkan ilmu sihir dan agama lain. Namun hal ini tidak menghentikan mereka untuk menjadi anggota kelompok yang berdosa, dan juga tidak menghentikan mereka untuk melakukan dosa yang paling besar. Mereka telah menginternalisasi keyakinan bahwa melakukan dosa dan mengakui dosa secara konsisten akan mengampuni mereka dari dosa dan memberi mereka cara untuk berbuat lebih banyak. Namun terlepas dari kenyataan buruk ini, kami berkesempatan melihat beberapa mantan anggota kartel yang telah masuk Islam dan mengecam kekerasan yang terkait dengan kartel atau aktivitas kartel secara umum. Karena Islam sepenuhnya melarang setiap aktivitas mereka yang merusak dan menimbulkan keresahan. Dan ini sekarang menimbulkan pertanyaan yang tegas dari berbagai kalangan. Apakah Islam solusi masalah kartel di Meksiko? Saya yakin sebagian dari kita tahu dengan saudara Zack Gonzalez, mantan anggota tingkat tinggi kartel Meksiko, yang mencela hubungannya dengan kelompok kartel dan kembali ke Islam. Ceritanya menyoroti fakta bahwa ada solusi yang bisa dilihat langsung oleh semua orang. Tetapi, apakah kita siap untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan? Syekh Utsman adalah contoh lain dari perubahan yang mungkin terjadi ketika seorang anggota kartel melihat pesan kebenaran Islam dan memilihnya. Dia dulunya adalah anggota geng yang terkenal kejam dengan senjata yang disewa untuk kartel Meksiko. Saat remaja, dia sangat terkenal, bahkan dia dijuluki penembak. Namun alhamdulillah saat ini ia tidak hanya menjadi seorang muslim dan mencela masa lalunya, namun ia juga berhasil membawa ratusan mantan anggota geng tersebut masuk Islam, membersihkan jalanan dari potensi kekerasan yang mungkin ditimbulkannya. Meskipun kehadiran Islam di Meksiko sudah ada sejak tahun 1950-an, ditambah dengan kehadiran Muslim Spanyol dan imigran Muslim lainnya, akan tetapi Islam masih menjadi salah satu agama terkecil di Meksiko. Namun, agama ini juga merupakan agama yang paling cepat berkembang di antara agama-agama kecil di sana,
karena gereja-gereja Katolik di sana terus mengalami penurunan jumlah mereka secara konsisten. Meskipun diperkirakan lebih dari 111.000 Muslim di Meksiko, sebagian besar terdiri dari imigran. Sebagian besar adalah penduduk asli Meksiko. Ada lonjakan pertumbuhan dan jumlah penduduk asli Muslim Meksiko akhir-akhir ini yang mengalami perpindahan agama. Meksiko adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, dengan setidaknya 78% penduduknya menganut agama Katolik. Protestan dan Kristen lainnya merupakan 2 dari 3 agama teratas dengan angka lebih dari 90% dan tambahan 8% tidak menganut agama apapun sama sekali. Lalu agama-agama lain berjuang untuk mendapatkan sisa kurang dari 2%. Terlepas dari tingginya konsentrasi umat Katolik, Meksiko tidak memiliki agama negara. Sebaliknya, negara ini mengidentifikasi dirinya sebagai negara sekuler sejak abad ke-19. Secara efektif, berarti kebebasan beragama dan perkumpulan keagamaan bagi rata-rata orang Meksiko. Dari keberhasilan awal yang sederhana yang dilakukan oleh para pengadopsi awal, Muslim baru, Muslim pribumi, dan imigran sama-sama mengambil tugas untuk memastikan pesan Islam sampai kemana-mana di Meksiko. Beberapa Ikhwanul Muslimin di Guadalajara telah aktif dalam memastikan tersedianya cukup dana kesadaran tentang Islam di wilayah mereka. Side of the main subway station. So we are quite visible and people is getting consciousness, awareness of what Islam really is, alhamdulillah. Every month we are getting between 10 and 15 shahadas per month. Especially when it comes to Ramadan. Some days in Ramadan we get 1 or 2 shahadas every day. We did some interviews in the last few days to revert Mexicans, and something in common that they have mentioned is that they want more visits from the Muslims. Seperti yang terlihat di media sosial baru-baru ini dan digambarkan dalam video sebelumnya, kini terjadi lonjakan pertumbuhan Islam, yaitu orang-orang yang mengucapkan syahadat, dan jumlah mereka hampir setiap hari bertambah. Masjid-masjid baru dan pusat-pusat ibadah juga bermunculan untuk menampung para mu'alaf. Sekitar setahun yang lalu di 2023, sebuah ruang yang dulunya adalah bar atau pusat sosial diubah menjadi pusat pengungsi untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengungsi Muslim dan Muslim lainnya untuk hidup dan mengamalkan Islam di Tijuana, Meksiko. Mengingat reputasi Tijuana sebagai salah satu kota paling kejam di Meksiko dengan rata-rata 2.000 kasus pembunuhan per tahun. Ini merupakan langkah ke arah yang benar dan paling tepat dilakukan. Migrant advocates have now opened a mosque and a refugee empowerment center, a safe place that will provide an area to pray while also offering housing and legal assistance. There was a lot of challenges for us as a Muslim, as Latina, building a shelter in Tijuana. Yayasan Muslim Latina mengamankan ruang dan mengelolanya. Mereka juga memberi makan penghuninya dan mencoba menumbuhkan rasa hidup bermasyarakat untuk memperhatikan semua orang di sana. Latina Muslim Foundation dipimpin oleh Sonia Garcia yang merupakan penduduk asli Meksiko yang masuk Islam. Ya Allah, mudahkan semua orang yang menyebarkan dakwah di Meksiko. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mualaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka.
Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.